Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 17 Ramadan Mubarak, bulan yang penuh berkah 1440 Hijriah. Kita kembali dimudahkan duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah melalui Raja TV, Radio Roja untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Al-Majlisul Awal fi Fadlis Siyam, yaitu membaca kitab Wadhaifu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di dalam bab yang pertama, majlis yang pertama, yaitu tentang keutamaan berpuasa. Taib. Penulis mengatakan rahimahullahu ta'ala, as-saimuna ala tabaqatain. Orang-orang yang berpuasa ada dua tingkatan. Orang-orang yang sedang berpuasa ada dua tingkatan. Perhatikan ini. Siapa saja yang sedang berpuasa, maka hendaknya dia memperhatikan hal ini. Ihdahuma man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillah yarju indahu 'awdha dzalika fil jannah. Yang pertama, siapa yang meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Allah, berharap di sisinya gantian hal tersebut di dalam surga. Fahadha qad tajara ma'allahi wa 'amalahu. Maka orang ini sedang berdagang dengan Allah dan sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala la yudhi'u ajra man ahsana 'amala wa la yakhibu ma'ahu man 'amalahu bal yarbahu 'alaihi a'zamar ribah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala seorang yang telah berbuat baik dalam amalnya dan tidak menyia-nyiakan seorang yang bermuamalah dengannya, akan tetapi memberikan keuntungan atasnya dengan keuntungan yang sangat besar. Ini bagi siapa yang berpuasa, meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajul innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa ataka Allahu khairan min, kharrajahu al-Imam Ahmad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang lelaki, kau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan mendatangkan kepadamu yang lebih baik darinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka orang yang berpuasa, tingkatan pertama adalah orang yang berpuasa meninggalkan hal-hal yang mubah untuknya demi dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, maka dia masuk ke dalam hadis tadi. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah, padahal dia sanggup untuk memakannya, meminumnya, bersyahwat, sanggup dia, tetapi dia tinggalkan hanya karena Allah, maka Allah akan berikan pahala yang lebih baik dari yang dia tinggalkan tersebut, yaitu nanti kelak di dalam surga. Fahadha as-saimu yu'ta fil jannah ma syaa Allah min ta'amin wa syarabin wa nisa. Maka orang yang berpuasa seperti ini, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa makanan, minuman, dan perempuan. Karena dia ketika puasa meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan makan, minum, dan syahwat tersebut karena Allah, maka Allah ganti dengan makanan, minuman, dan perempuan yang lebih baik kelak di dalam surga. Masya Allah. Kemudian penulis membawakan ayat, qala Allah Ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 24, yang artinya makanlah, minumlah dengan nikmat disebabkan apa yang kalian lakukan pada hari-hari yang terdahulu. Qala Mujahidun wa ghairuhu nazalat fis shaimin. Imam Mujahid rahimahullah dan selainnya daripada ahli tafsir mengatakan ayat ini, surat Al-Haqqah ayat 24, itu turun tentang orang-orang yang berpuasa. Artinya pahalanya tersebut diberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian penulis membawakan hadis, wa fi sahihain anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimuna la yadkhulu minhu ghairuhum. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang dinamai dengan Ar-Rayyan. Akan masuk darinya orang-orang yang berpuasa dan tidak masuk darinya selain mereka. Wa fi riwayah fa idza dakhalu ughliq. Kalau seandainya mereka sudah masuk, maka pintu tersebut ditutup. Artinya tidak ada yang masuk lagi kecuali orang-orang yang ahli puasa. Wa fi riwayah man dakhala minhu syariba wa man syariba lam yadhma abada. Dan di dalam riwayat yang lain, siapa yang masuk dari pintu tersebut, maka ia akan minum, karena dia tinggalkan minum di dunia, maka di surga diberikan minum. Dan barang siapa yang minum, maka ia tidak akan pernah haus selamanya nanti di akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan keutamaan orang yang sedang berpuasa. Dilihat dari tingkatan orang yang berpuasa tersebut, yaitu orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan gantikan nanti yang lebih baik darinya. Kemudian penulis mengatakan, man taraka lillahi fid dunya ta'aman wa syaraban wa syahwatan muddatan yasiratan awwadahu Allahu 'indahu ta'aman wa syaraban la yanfadu wa azwajan la yamutna abada. Artinya, barang siapa yang meninggalkan di dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala berupa makanan, minuman, syahwat pada waktu yang terbatas. Orang yang berpuasa waktu puasanya terbatas, dari mulai
terbenam matahari dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari saja. Maka lihat apa yang Allah gantikan. Allah akan menggantikan di sisinya makanan minuman yang tidak pernah habis dan istri yang tidak pernah meninggal selamanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Dan itu tadi disebutkan di dalam yang hadis yang tadi, yaitu hadis sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang ahli puasa, dan tidak akan masuk dari pintu tersebut selain mereka. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Kemudian penulis mengatakan, muhurul huri tu tiwalal tahajjudi wa huwa hasilun fi syahri Ramadan aktsara min ghairihi. Mahar mendapatkan bidadari adalah banyaknya bertahajud, panjangnya bertahajud. Dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan di dalam bulan-bulan lainnya. Karena di dalam bulan Ramadan seseorang mengerjakan tarawih. Nah, ini perkataan menarik ini. Mahar bidadari adalah tahajud yang panjang. Dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan di selain bulan Ramadan. Maka berbahagialah orang-orang yang saat bulan Ramadan dia bisa bertarawih berjamaah bersama imam di dalam masjid. Ya, dia bisa bertarawih bersama imam di dalam masjid. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, man yurid mulkal jinani falyada'unhu at-tawani. Barang siapa yang menginginkan kerajaan di surga, maka hendaknya dia meninggalkannya sebentar di dunia. Waliyakum fi dhulmatil lail ila nuril qur'ani. Dan hendaklah dia bangun di kegelapan malam kepada cahaya Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran saat malam. Wal yasil sauman bi saumin inna hadzal aisha fa inni. Dan hendaklah dia sambung puasa dengan puasa. Sesungguhnya kehidupan ini, maka sesungguhnya innamal aisyu jiwarullahi fi daril amani. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah saat masuk ke dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kampung keamanan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan orang yang berpuasa yang pertama. Berpuasa meninggalkan sesuatu yang dihalalkan karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada perkataan menarik mengatakan muhurul huri tiwalat tahajjudi. Mahar bidadari adalah panjangnya tahajud seseorang. Wa huwa hasilun fi syahri Ramadan aktsara min ghairihi. Dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan di dalam bulan-bulan lainnya. Maka berbahagialah dan bersemangatlah orang-orang yang bertarawih di dalam bulan Ramadan. Semangat, terutama kalau sudah pertengahan bulan Ramadan lewat ini, saf-saf yang ada di masjid semakin depan, semakin maju ke depan, karena sebagian orang yang sholat di dalamnya sudah keluar dari masjid dan sudah mengisi pasar-pasar, sudah mengisi mal-mal untuk keperluan duniawinya. Padahal yang paling utama dari bulan Ramadan adalah 10 malam terakhirnya. Maka perhatikan itu baik-baik. Kemudian penulis mengatakan at-tabaqatus tsaniyah minas shaimin. Tingkatan yang kedua dari orang yang berpuasa. Man yasumu fid dunya amma siwallahi fayahfazu ar-ra'sa wa ma hawa. Barang siapa yang berpuasa di dunia selain apa yang barang siapa yang berpuasa di dunia
atas apa-apa yang selain Allah, maka dia menjaga kepalanya dan sekitarnya. Wa yahfadzul batna wa ma wa', dan dia menjaga perutnya dan sekitarnya. Wa yadhkurul mauta wal bila, mengingat kematian dan kehancuran. Wa yuridul akhirata wa yatruku zinatad dunya, dan dia berorientasi kepada akhirat, akhirnya meninggalkan dunia dan perhiasannya. Fahadha 'idu fitrihi yauma liqa'i rabbih wa farahihi bi ru'yatihi. Maka orang yang seperti ini, hari raya Idul Fitrinya saat dia bertemu dengan Rabb-nya, dan kegembiraannya saat bertemu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraannya saat dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, maksudnya adalah tingkatan puasa yang kedua, orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi dia berpuasa menahan juga segala macam hal-hal yang diharamkan. Melihat hal yang diharamkan dengan matanya dia tahan, mendengar hal yang diharamkan dengan telinganya dia tahan, ya, mengatakan sesuatu dengan lisannya yang diharamkan dia tahan, menggunakan tangan dan kakinya untuk sesuatu yang diharamkan dia tahan. Nah, maka orang-orang seperti ini adalah tingkatan puasa yang kedua, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi dia juga menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, man sama an syahwatihi fid dunya adrakaha ghadan fil jannah. Barang siapa yang menahan dari syahwatnya di dunia, niscaya ia akan mendapatinya besok hari di dalam surga. Wa man sama amma siwallahi fa'iduhu yauma liqa'ih. Dan barang siapa yang berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari rayanya pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga puasanya menahan hal-hal yang diharamkan. Ya, semua yang diharamkan, baik itu dengan lisannya, dengan matanya, dengan telinganya, tangannya, kakinya, semua yang diharamkan, maka dia tahan, sehingga dia akan mendapatkan hal yang menggembirakannya nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan surat Al-Ankabut ayat 5 yang berbunyi, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya batasan Allah akan benar-benar datang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian penulis berkata, waqad sumtu an nadzati dahri kulliha wa yawma liqakum dzaka fitru siyami. Dan aku sungguh berpuasa dari seluruh kelezatan sepanjang masa seluruhnya, dan pada hari bertemu dengan engkau itu adalah hari berbukaku. Jadi ini tingkatan yang kedua, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi menahan hal-hal yang diharamkan, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi sepanjang umurnya sampai dia nanti bertemu dengan Allah. Pada saat itulah dia berbuka ketika bertemu dengan Allah. Pada saat itulah dia mendapatkan makanan. Pada saat itulah mendapatkan minuman yang halal, yang baik. Jadi selama dia di dunia, dia menahan hal-hal yang diharamkan. Dia menahan untuk berbuat maksiat. Maka berbukanya saat di surga kelak. Dia menahan dari mengambil harta yang diharamkan, makan makanan yang diharamkan, mencari harta dengan cara yang diharamkan. Dia menahannya
maka saat di dunia dia mendapatkannya nanti, saat di akhirat dia mendapatkannya nanti. Saat di akhiratlah dia berbuka. Saat di dunia dia menahan syahwat yang diharamkan, baik saat berpuasa ataupun saat tidak berpuasa. Ya, syahwat yang diharamkan, dia menahan diri untuk chattingan dengan wanita yang diharamkan, teleponan dengan wanita yang diharamkan, punya hubungan spesial dengan wanita yang diharamkan, yang tidak halal atasnya. Apalagi sampai berzina dengan wanita yang diharamkan, padahal apalagi dia sudah menikah misalkan. Maka dia menahan itu semua. Maka waktu berbukanya adalah nanti ketika di dalam surga. Dia akan diberikan bidadari-bidadari yang halal-halal untuknya. Nah, ini tingkatan puasa yang kedua, yaitu puasa yang menahan dari hal-hal yang diharamkan sepanjang umurnya, dan waktu berbukanya adalah saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaras shaimun. Kemudian penulis Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, wahai seluruh orang yang berpuasa, sumul yauma an syahawatil hawa. Berpuasalah pada hari ini dari syahwat-syahwat hawa nafsu, litudrika idal fitri yaumal liqa, agar kalian bisa berhari raya, berbuka saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. La yatulanna 'alaikumul amadu bistibta'il ajal. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menganggap bahwa umurnya masih panjang. Fa inna mu'dhama naharis siyam qad dhahaba wa 'idul liqa'i qad iqtaraba. Sesungguhnya hampir seluruh waktu siang saat berpuasa telah hilang. Ya, telah mau habis. Maksudnya umur kita itu sudah terlalu banyak. Dan waktu untuk bertemu dengan Allah semakin mendekat. Ya, waktu untuk bertemu dengan Allah semakin mendekat. Ini ahibati hafizakumullah taala. Ini perkataan agung. Ya, tingkatan puasa yang kedua bukan hanya sekedar berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi berpuasa dari makan, minum yang haram, dari syahwat yang haram sepanjang umurnya. Dan waktu berbukanya adalah saat kelak di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpuasalah dari hal-hal yang diharamkan selama hidup, yang mana waktu berbukanya, waktu berhari rayanya kelak saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpuasalah saat dari hal-hal yang diharamkan saat hidup. Kenapa? Karena waktu siang orang yang berpuasa sudah hampir habis. Dan waktu berbuka bertemu dengan Allah pada hari hisab hampir mendekat. Karena umur tidak berbau, kematian tidak berbau. Seseorang mungkin menganggap dirinya masih muda, akan tetapi sebenarnya kematiannya di hadapan pintunya. Seseorang mungkin menganggap kematiannya masih lama, tetapi sebentar lagi, 1 jam, 5 menit lagi, 1 menit, 1 detik lagi mungkin dia sudah meninggal. Maka berpuasalah dari hal-hal yang diharamkan sepanjang hidup. Karena waktu berpuasa sudah semakin habis. Dan mendekati waktu berbuka, bertemu dengan Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan, ya rahimahullahu ta'ala, menyebutkan qauluhu wala khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Dan di dalam hadis tentang keutamaan berpuasa disebutkan bahwa sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari wangi misik. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, khuluful fami raihatun ma yatasa'adu minhu minal abkhirah. Bau mulut adalah bau yang naik darinya dari pencernaannya.
li khuluwil ma'idati minat ta'ami was-siyam, karena kosongnya pencernaan dari makanan dikarenakan berpuasa. Wa hiya raihatun mustakrihah fi masyaqin nasi fi masyamin nasi fid dunya. Maka dia adalah bau yang dibenci dalam penciuman manusia di dunia. Lakinnaha thayyibatun 'indallah haitsu kanat nasyi'atan an ta'atih wa ibtigha'a mardhatih. Akan tetapi ia baik di sisi Allah, yang mana bau tersebut adalah timbul dari karena ketaatan kepada Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa kama anna damas syahidi yaji'u yaumal qiyamah yas'abu daman launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Sebagaimana juga orang yang berjihad, yang mati syahid di dalam jihadnya, dia datang pada hari kiamat penuh dengan kucuran darah, warnanya warna darah, tetapi wanginya wangi minyak misk. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa fi tibi rihi khulufi fami as-sa'im 'inda Allah 'azza wa jalla ma'nayan. Dan tentang wanginya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Azza wa Jalla ada dua makna. Apa maksud bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari minyak wangi misik, dari wangi minyak misik? Apa itu maknanya? Ahaduhuma, yang pertama, anna siyama lamma kana sirran bainal abdi wa rabbih fid dunya azharahu Allah fil akhirah alaniyatan lil khalq. Subhanallah. Luar biasa. Bahwasanya orang yang berpuasa, saat ketika dia berpuasa, itu adalah rahasia yang tersembunyi antara hamba dengan Rabb-nya di dunia. Tidak ada yang mengetahui orang yang sedang berpuasa kecuali antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan para malaikat pun tidak mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di akhirat, ya, di hadapan seluruh makhluknya secara terang-terangan. Ini loh hambaku yang ahli puasa tersebut. Liyashtahira bidzalika ahlus siyam, agar orang-orang yang ahli puasa terkenal dengan hal tersebut. Wa yu'rafu bisiyamihim bainan nas, dan dikenal dengan puasanya di antara manusia. Jazaan li ikhfaihim siyamahum fid dunya, sebagai balasan, ganjaran karena mereka menyembunyikan puasa mereka selama di dunia. Allahu Akbar. Ini indah sekali. Ini terdapat pelajaran menarik bahwasanya kalau seseorang beramal rahasia di dunia, maka Allah akan bukakan amalannya tersebut nanti di akhirat agar dia terlihat oleh manusia bahwa dia ahli ibadah, dia ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati habibakumullah taala. Wal ma'na tsani, dan makna yang kedua, yaitu makna bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari wangi minyak misik. Anna man 'abadallaha wa ata'ahu wa talaba ridahu fid dunya bi'amal fanasha'a min 'amalihi atharun makruhatun lin-nufusi fid dunya fa inna tilkal athar ghaira makruhatin 'indallah. Bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah, taat kepadanya, meminta ridhanya di dunia dengan amalan, maka akan tumbuh dari amalnya para bekas-bekas yang dibenci di dalam diri di dunia. Ya, orang yang beramal ibadah mungkin timbul di dalam dirinya bekas-bekas yang dia benci saat dia beribadah di dunia. Maka sesungguhnya bekas-bekas yang tersebut tidak dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya mahbubatun lah. Bahkan bekas-bekas tersebut dicintai oleh Allah. Wa thayyibatun 'indah, dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Likauniha nasya'at an ta'atih wa ittiba'i mardhatih. Dikarenakan itu tumbuh dari ketaatan kepadanya dan mengikuti keridhaannya.
Fa ikhbaruhu bidzalika lil 'amilina fid dunya fihi tatibun liqulubihim. Maka pemberitahuan akan hal itu bagi orang-orang yang beramal ibadah di dunia adalah terdapat di dalamnya terdapat pelipur lara di dalam hati, li alla yukraha minhum ma wujida fid dunya, agar tidak dibenci dari mereka apa yang mereka dapati selama di dunia. Nah, ini maksud yang kedua. Orang bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari wewangian minyak misik, dari wangi minyak misik. Yaitu maksudnya adalah mungkin seorang yang beribadah kepada Allah dia mendapati rasa tidak nyaman di dalam dirinya saat dia beribadah kepada Allah. Maka Allah memberitahukan bahwasanya rasa yang tidak nyaman yang dia dapati saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik di sisi Allah, agar orang yang beribadah tersebut tetap hatinya senang saat dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in naqis fi 'urfin nasi fid dunya idza intasaba ila ta'ati wa ridhah fa huwa al-kamil fil haqiqah. Segala sesuatu yang kurang di dalam pandangan manusia di dunia jika dinisbatkan kepada ketaatan kepada Allah dan menggapai ridha Allah, maka dia adalah sempurna secara hakiki. Kemudian penulis mengatakan, khulufu afwahis saimin lahu atyabu min rihil misk. Bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih wangi, lebih baik dari untuk Allah Subhanahu wa taala dari minyak wangi misk. Uryul muhrimin li ziyarati baitihi ajmalu min libasil halal. Hulal. Telanjangnya orang-orang yang berihram saat menziarahi Baitullah lebih indah dibandingkan pakaian sutra. Maksudnya orang ketika berihram mengerjakan haji atau umrah, maka dia harus melepaskan seluruh pakaiannya dan dia hanya memakai 2 kain putih saja. Meskipun demikian, itu lebih baik, lebih indah, lebih bagus di sisi Allah dibandingkan pakaian-pakaian sutra yang mahal-mahal. Nauhul mudhnibin ala anfusi min khasyatihi afdalu min at-tasbih. Kemudian beliau juga mengatakan, tangisan orang-orang yang berdosa atas dosa-dosa mereka karena takut kepada Allah lebih utama dibandingkan seorang yang bertasbih kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, nauhul mudhnibin ala anfusim min khasyatihi afdalu min at-tasbih. Ya. Tangisan sekencang-kencangnya orang yang berdosa atas dosa yang dia kerjakan karena takut kepada Allah lebih utama dibandingkan seorang yang bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah. Lihat, wahai saudara-saudaraku yang masih bergelimang di dalam maksiat, terutama yang berbicara di hadapan para pemirsa, para pendengar dan seluruh kaum muslimin. Apalagi yang ditunggu kalau begitu? Kapan lagi kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Terutama di dalam bulan Ramadan ini. Lihat perkataan yang sangat indah. Tangisan meraung-raung orang yang berdosa, menangisi atas dosa-dosanya karena takut siksa Allah, lebih utama daripada orang yang bertasbih, orang yang mengucapkan subhanallah, Allahu akbar. Inkisarul mukhbitin li'azamatihi huwal jabr, yang artinya inkisarul mukhbitin, seorang yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena agungnya Allah, maka itu adalah sikap yang sangat utama. Dhullul khaifin min sutuwatihi huwal izz. Rendahnya orang-orang yang takut kepada Allah karena
kekuasaan Allah, itulah kemuliaan, itulah kebanggaan. Ya, seorang hamba yang menakutkan dirinya di hadapan Allah, itulah kebesaran sebenarnya. Badlun nufus lil qatli fi sabilihi wal haya. Berkorban nyawa untuk terbunuh di jalan Allah, itulah kehidupan sebenarnya. Ju'us sa'imin li ajlihi huwa syaba'. Laparnya orang yang berpuasa karena Allah, itulah sebenarnya kekenyangan. Atshuhum fi talabi mardatihi huwa ar-ray. Hausnya seorang yang berpuasa saat dia berpuasa untuk menggapai ridha Allah, itulah sebenarnya yang menghilangkan kehausan. Nasabul mujtahidin fi khidmatihi huwa ar-rahah. Tegaknya orang-orang yang berjuang untuk berkhidmat terhadap Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya istirahat yang hakiki. Kemudian penulis mengatakan, "Dhullul fata fil hubbi makrumatun wa khudu'uhu li habibihi syarafu." Kehinaan seorang pemuda karena cinta kepada Allah, ini adalah kemuliaan. Dan tunduknya seorang pemuda untuk Allah yang dicintainya adalah kemuliaan. Allahu Akbar. Habbatil yawma 'alal qulubi nafhatun min nafahati nasimil qurb. Pada hari ini angin berdesah ataupun mengalir pada hati karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, lamma sulsila syaitan fi syahri Ramadan wa khamadat niranu syahawati bis-siyam. Ketika syaitan dibelenggu dengan rantai pada bulan Ramadan dan padam api-api syahwat dengan berpuasa, in azala sultanul hawa, maka menyendiri raja hawa nafsu, wasaratid daulah li hakimil adli al-aqli bil adl, maka akhirnya kerajaan dimiliki oleh akal, oleh hakim yang berakal dengan adil. Falam yabqa lil 'asi 'udhrun, maka tidak tersisa orang yang bermaksiat uzur. Tidak tersisa orang yang bermaksiat uzur saat bulan Ramadan. Ya ghayumul ghaflah 'anil qulubi taqashsha'a, wa ya syamusut taqwa wal imani ittali'i, wa ya sahaifal a'malis salihin irtafi'i, ya qulubas saimina ikhsha'i, ya aqdamal mujtahidin usjudi li rabbiki warka'i, ya uyunal mujtahidin la tahja'i, ya dhunubat taibina la tarji'i, ya ardal hawa abla'i ma'aki, wa ya sama'un nufusi aqli'i. Ini adalah perkataan-perkataan yang menggugah seseorang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai awan kelalaian dari hati, taqasyai, hilangkanlah kelalaian-kelalaian dari hati. Dan wahai cahaya ketakwaan dan iman, bersinarlah saat seorang berpuasa. Wahai lembaran-lembaran amalan-amalan orang-orang saleh, naiklah, diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hati orang-orang yang berpuasa, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai telapak kaki ataupun langkah-langkah kaki orang-orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh untuk beribadah, sujudlah, rukuklah untuk Allah Rabb kalian. Wahai mata orang-orang yang beribadah pada malam hari, janganlah kalian tidur. Wahai pendosa-pendosa yang bertobat, janganlah kalian kembali. Wahai dosa-dosa orang-orang yang bertobat, janganlah kembali.
wahai bumi, benamkanlah hawa nafsu. Wahai langit, hilangkanlah hawa nafsu. Maka ini semua perkataan-perkataan yang indah dari Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Masih ada sekitar satu pertemuan lagi, yaitu kita akan membaca Al-Majlisul Awwal, Al-Majlisul Tsani fi Fadlil Judi fi Ramadan wa Tilawatil Quran. Di dalam majlis yang kedua yang berjudul tentang keutamaan kedermawanan dalam bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita bisa mengambil faedah yang banyak dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Wadhaifu Syahri Ramadan ini. Waktu untuk penyampaian materi sudah selesai, dan kita kembali kepada pembawa acara Akhi Ari agar membawakan kembali acaranya untuk sesi pertanyaan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah bersedia kembali menyampaikan bimbingan dan pembahasan yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya, dimudahkan untuk memahami ilmu ini dan mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan pada Allah, khususnya untuk beramal di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami undang kembali untuk Anda yang bertanya, silahkan. Untuk telepon yang pertama, silahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Dengan hamba Allah di Tanjung Priuk. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Ustadz, saya mau nanya masalah taraweh ya. Taraweh itu kan yang untuk menurut sunnahnya Rasulullah kan 11 rakaat ya, Ustadz. 2 terakhir witir sama 1. Nah, terus setelah itu habis sholat tarawih itu kita baca doa bareng-bareng atau bagaimana itu, Ustaz? Yang umumnya kan kebiasaan itu mereka kan pakai baca doanya bareng-bareng ya di dalam masjid itu. Yeah. Nah, terus saya mau nanya lagi yang keduanya, kalau kita udah menjalankan sholat tarawih, apakah kita mulai malam, Ustaz? Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk diberikan nasihat dan penjelasan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, mungkin ini pertanyaan bagus dan saya akan jawab dengan panjang lebar. Jadi pertanyaannya ada 2. Yang pertama yaitu tarawih 11 rakaat, kemudian setelahnya bolehkah kita berdoa bersama-sama? Kemudian setelah tarawih bolehkah kita tahajud? Maka jawabannya ahibati hafizakumullahu ta'ala, bahwa jumlah rakaat sholat tarawih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan jumlah rakaat sholat tarawih adalah 11 rakaat dan tidak boleh ditambah. Begitu juga di dalam sholat tahajud, hanya 11 rakaat, tidak boleh ditambah. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih dan sholat malam secara umum tidak ada batasannya. Boleh lebih dari 11 rakaat. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, disebabkan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu para ulama berijma' bolehnya sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ijma' itu artinya konsensus, kesepakatan para ulama atas sebuah permasalahan
sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menukil ijma' adalah dari mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki, yaitu yang bernama Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Beliau mengatakan, wa qad ajma'a al-ulama ala alla hadda wa la syai'a muqaddaran fi salatil lail wa annaha nafilatun faman syaa'a atala fiha al-qiyam wa qallat raka'atuh wa man syaa'a aktsara ar-ruku' was-sujud. Dan telah bersepakat para ulama bahwa tidak ada batasan dan tidak ada sesuatu yang dibatasi di dalam sholat malam, dan bahwasanya ia adalah sholat sunnah. Maka barang siapa yang dipanjangkan, barang siapa yang menghendaki untuk memanjangkan di dalamnya berdiri, maka saya ulangi, barang siapa yang menghendaki memanjangkan di dalamnya berdiri di dalam sholat dan sedikit rakaatnya, maksudnya 11, silahkan. Dan barang siapa yang menghendaki memperbanyak ruku dan sujud, maksudnya diperbanyak jumlah rakaatnya, maka juga dipersilahkan. Ini menunjukkan bahwa sholat malam tidak ada batasan jumlah rakaat dengan ijma' para ulama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, la khilafa annahu laysa fi dzalika haddun la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Tidak ada khilaf bahwa tidak ada batasan yang tidak dibolehkan ditambahi atau dikurangi. Wa anna salatal lail minal fadail war raghaib allati kullama zida fiha zida fil ajri wal fadl. Dan bahwa salat malam termasuk amalan utama dan dianjurkan. Jika ditambahi maka bertambah pula pahalanya, dan jika dikurangi maka berkurang juga pahalanya. Wa innamal khilafu fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makhtarahu li nafsihi. Yang diperselisihkan hanya dalam perbuatan Nabi dan jumlah rakaat yang beliau pilih untuk beliau lakukan. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, Imam Al-Iraqi rahimahullah mengatakan, fihi masyru'iyyatus salati bil lail. Di dalamnya terdapat disyariatkannya salat di waktu malam. Wa qad ittafaqa al-ulama'u ala anna laysa hu haddun mahsur. Walakin ikhtalafatir riwayat fima kana yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat bahwa tidak ada batas tertentu dalam qiyamul lail. Jadi dia ijma'. Akan tetapi riwayat-riwayat berbeda tentang mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang kedua yaitu berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih, bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bainahu wa bainas sa'il. Faqala ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Qala mathna mathna. Fa idza khashiyatis subh fa idza khashita as-subha fasalli rak'atan waj'al akhira salatika witra. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada seorang lelaki. Dalam riwayat yang lain, lelaki ini adalah lelaki Arabi, lelaki dari Badui, dari perkampungan Arab, pedalaman, perkampungan dalam Arab. Ya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Abdullah bin Umar mengatakan, aku berada antara si penanya dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau benar-benar mendengar kejadian tersebut. Penanya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah sholat malam? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Di sini tidak ada batasan, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka jika engkau takut subuh,
salatlah 1 rakaat dan jadikan akhir salatmu dalam keadaan ganjil. Dalam hadis ini bahwa yang kita harus pahami, seorang dari Arab Badui, dia adalah datang dari pedalaman kampung Arab dan tidak selalu ke kota Madinah. Otomatis dia tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara sholat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW hanya menjawab, sholat malam itu 2 rakaat, tidak menyebutkan jumlah bilangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jumlah bilangan di dalam sholat malam termasuk tarawih tidak ada batasannya. Hadis yang kedua yaitu hadis Talq ibn Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Talq ibn Ali radhiyallahu anhu berkata an Qais bin Talq, dari Qais bin Talq anaknya, qala zarana Talq bin Ali fi yaumin min Ramadan. Qais bin Ali ibn Talq mengatakan, Talq ibn Ali, yaitu bapak kami, radhiyallahu anhu, mengunjungi kami pada suatu hari dari bulan Ramadan. Wa amsa indana, sampai sore. Wa aftar, sampai berbuka. Summa qama bina tilkal lailah wa autara bina. Kemudian beliau salat malam bersama kami dan mengerjakan. Tsumman hadara ila masjidihi. Kemudian setelah itu beliau pergi ke masjidnya. Jadi setelah salat malam, tarawih dan witir, kemudian pergi ke masjidnya. Fa shalla bi ashabihi. Lalu beliau salat bersama sahabatnya di masjid yang satu lagi. Hatta idza baqiyal witr, sampai datang salat witir. Qaddama rajulan. Kemudian beliau mengedepankan seseorang untuk mengimaminya karena sudah tadi beliau salat witir di tempat yang pertama. Faqala autir bi ashabik. Maka Talq ibn Ali radhiyallahu anhu mengatakan, salat witirlah engkau bersama sahabatmu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 salat witir dalam satu malam. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau sholat lebih dari 11 rakaat setelah witir. Lebih dari 11 rakaat setelah witir. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya mengerjakan sholat tahajud setelah sholat witir dan tarawih. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga yang dijadikan sebagai dalil yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yaitu beliau bercerita bahwa kami pernah berpuasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Dan beliau tidak sholat bersama kami sedikit pun dari bulan tersebut sampai tersisa 7 hari. Maksudnya malam ke-23. Lalu beliau sholat bersama kami di malam yang ke-23 hatta dhahaba thuluthul lail, sampai sepertiga malam pertama. Falamma kanatis sadisah lam yakun bina. Ketika malam yang ke-24, sisa malam 6 hari, beliau tidak sholat bersama kami. Falamma kanatil khamisah qama bina. Ketika malam yang ke-25, sisa 5 hari lagi bulan Ramadan, beliau sholat bersama kami. Hatta dhahaba syatral lail, sampai pertengahan malam. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, law naffaltana qiyamana hadhihi al-lail." Wahai Rasulullah, sekiranya engkau tambahi salat lagi sisa malam ini. Salat lagi untuk kami sisa malam ini. Ini menunjukkan sekiranya engkau tambahi, ini menunjukkan bahwasanya boleh mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat. Ya, lebih dari 11 rakaat. Dan boleh mengerjakan tahajud setelah tarawih dan witir pada malam harinya. Ini adapun masalah berdoa setelah sholat witir bersama-sama, maka belum ada anjurannya. Yang ada dilakukan setelah sholat witir adalah
mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu mengucapkan subhanal malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus sebanyak 3 kali. Nah, itu saja yang dianjurkan setelah sholat witir, ya, dan tidak dikerjakan secara berjamaah dipimpin oleh 1 orang, tetapi dikerjakan sendiri-sendiri, dan tidak ada doa bersama-sama ataupun doa dipimpin oleh 1 orang diamini oleh orang banyak. Belum ada hal tersebut di dalam riwayat-riwayatnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masih kami undang kembali untuk telepon yang kedua. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Pak Baharudin di Lampung. Silakan Pak Baharudin. Saya bertanya Pak Ustaz. Kalau kita untuk mengadakan sholat itikaf. Ini apakah kita harus bermalam di masjid? Apa istilahnya itu 24 jam di masjid? Itu yang perlu saya tanyakan. Iya. Cukup Bapak pertanyaannya? Maksudnya begini, pertanyaannya, apakah saya 10 hari malam terakhir itu bermalam di masjid? Terus menerus tanpa keluar gitu? Tanpa keluar. Ya, tanpa beraktivitas lain selain di masjid saja gitu ya. Selain di masjid. Ya. Dan apa amalan yang harus saya lakukan? Apakah ngaji, berdoa, berzikir? Baik. Itu yang Ustaz yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita akan bisa menjawab pertanyaan Bapak dari Lampung tadi dengan mengetahui pengertian dari i'tikaf. Pengertian dari i'tikaf adalah luzumu masjidi jamaah biniyatin li'ibadatillahi fihi. Selalu berada di dalam masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya dengan niat untuk beribadah di dalamnya. Itulah yang disebut dengan i'tikaf, yaitu selalu berada di dalam masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya dengan niat untuk beribadah kepada Allah di dalam masjidnya. Itulah i'tikaf. Maka ketika seorang beriktikaf, maka dia memiliki syarat-syarat, di antaranya Islam, kemudian berakal, kemudian sudah mumayyiz umur 7 tahun lebih, kemudian berniat, kemudian hendaknya i'tikaf dilakukan di dalam masjid, kemudian hendaknya i'tikaf tersebut dilakukan di dalam masjid yang dilakukan sholat berjamaah di dalamnya, kemudian suci dari hadas besar, tidak boleh dalam keadaan junub, tidak boleh dalam keadaan haid, suci dari hadas besar. Kemudian yaitu seseorang senantiasa selalu berada di masjid tersebut. Nah, itulah i'tikaf namanya. Dan i'tikaf adalah sunnah hukumnya, tidak wajib, kecuali kalau seandainya seorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf ini ada dalilnya baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 187. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun waktu i'tikaf, maka waktu i'tikaf adalah tidak ada batasan. Mau sebentar, mau lama, mau 1 menit, 2 menit, ataupun beberapa hari,
maka tidak ada batasan. Waktu i'tikaf. Berdasarkan keumuman ayat tadi, wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid-masjid. Selama orang berniat untuk beribadah kepada Allah, berniat i'tikaf agar di masjid, waktu yang paling utama untuk beriktikaf adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan senantiasa kalau seandainya beliau tidak bisa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau qadha di bulan yang lain. Kemudian juga disebabkan karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kalau seandainya i'tikafnya di bulan Ramadan, kapan masuk i'tikaf dan kapan keluar i'tikaf? Masuk i'tikaf adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu pada hari yang ke-20 dari bulan Ramadan setelah sholat asar. Pada hari yang ke-20 dari bulan Ramadan, masuk ke dalam masjid dengan niat untuk beriktikaf demi bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak keluar kecuali dalam keadaan hajat-hajat ibadah ataupun hajat-hajat kemanusiaan. Hajat-hajat ibadah seperti melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat istisqa, sholat gerhana, melaksanakan sholat mayit, ataupun mengunjungi orang sakit, ataupun hajat-hajat manusia seperti junub, dia harus mandi di luar masjid, makan, minum, dan semisalnya. Maka dia tidak keluar dari tempat iktikaf kalau dia beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dari mulai tanggal 20 Ramadan setelah sholat asar sampai malam lebaran, atau setelah sholat subuh di hari lebaran sampai malam lebaran, atau setelah sholat subuh di hari lebaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Aisyah, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fakuntu adribu lahu khibaan fayusalli subha thumma yadkhul. Dan aku yang membuatkan tenda untuk beliau di masjid, kemudian beliau sholat subuh, kemudian masuk ke dalam tenda tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah sholat asar di hari yang ke-20 sudah masuk, kemudian beliau di masjid, kemudian beliau beribadah dan masuk ke tenda tempat i'tikaf beliau setelah sholat subuh hari yang ke-21. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, apa saja yang dianjurkan saat beriktikaf? Maka yang dianjurkan saat beriktikaf bagi orang yang beriktikaf adalah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak sholat, ya, di selain waktu-waktu terlarang seperti setelah sholat subuh, setelah sholat asar, ya, di selain waktu-waktu terlarang maka memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak baca Quran dengan tadabbur, memperbanyak istighfar, ya, dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga diam dari perkataan-perkataan yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam, ya, diam dari perkataan-perkataan yang tidak disyariatkan. Nah, orang yang beriktikaf diperbolehkan untuk, bagaimana sudah saya sebutkan tadi, yaitu boleh untuk keluar dari masjid untuk hajat agama ataupun hajat kemanusiaan. Hajat agama ataupun hajat kemanusiaan. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, tidak mengapa seseorang yang beriktikaf dari wanita yang istihadhah, asalkan dia memakai pembalut sehingga darah istihadhahnya tidak mengucur, ya. Kemudian tidak mengapa saat beriktikaf untuk makan dan minum di masjid, asalkan menjaga kebersihan masjid. Tidur di dalam masjid, asalkan menjaga kebersihan masjid,
Ya, tidak mengapa seseorang saat beriktikaf ngobrol dengan istrinya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah. Tidak mengapa seorang yang beriktikaf kemudian didandani oleh istrinya, seperti misalkan disisiri oleh istrinya, ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pembatal-pembatal i'tikaf yaitu keluar dari masjid tanpa ada hajat yang dibenarkan. Kemudian yang kedua yaitu berjima maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah mabuk dan yang keempat adalah murtad. Nah, ini beberapa hukum i'tikaf yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bertanya tadi. Wallahu a'lam. Naam. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berikut pertanyaan terakhir kami tanyakan kepada Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, apakah kalau di saat 10 malam terakhir setelah sholat tarawih, kalau di masjid saya itu ada witir di akhir satu rakaatnya. Nah, di witir tersebut ada doa kunut. Karena di masjid saya itu witirnya terakhir, memakai doa kunut, bagaimana yang harus saya lakukan Ustaz? Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini penting tentang kunut pada sholat witir. Maka jawabannya adalah kunut, hukum kunut pada sholat witir disyariatkan berdasarkan hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, terutama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, tentang doa kunut pada sholat witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait. Nah, doa itulah yang dibaca saat seseorang berkunut pada sholat witir. Dan bolehkah dibaca di setiap sholat witir? Atau adakah batasan hari tertentu untuk membacanya di waktu kapan pada sholat witir? Maksud saya, adakah misalkan bolehkah membaca doa kunut pada sholat witir itu dari mulai awal Ramadan atau pertengahan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Maka jawabannya belum ada dalil yang sahih dan kuat tentang pembatasan kapan mengerjakan doa kunut witir, ya, saat witir di bulan Ramadan. Apakah dari awal ataukah dari pertengahan? Dan dari sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yang mana ada yang berpendapat seperti mazhab Imam Syafi'i dari hari yang ke-16 setelah pertengahan bulan Ramadan. Ada yang berpendapat seperti mazhab Imam Ahmad dari awal bulan Ramadan sudah berkunut witir. Karena belum ada dalil yang sahih dan jelas pembatasan kunut witir pada bulan Ramadan kapan. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam, boleh dikerjakan kunut witir pada bulan Ramadan kapan saja, baik itu di awal ataupun di pertengahan, baik itu setiap malam ataupun tidak setiap malam. Maka itu hanya sebatas kesunahan, dan jika berkunut witir adalah baik. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.